Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elza Silviani, NPM 18111000031. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gerak benda. Materi ini diperuntukkan untuk anak SD kelas 1 semester 2. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang gerak benda. Gerak benda merupakan suatu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Sebuah benda dikatakan bergerak bila benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya, baik perubahan kedudukan yang menjauhi maupun yang mendekati. Gerak juga dapat diartikan sebagai perubahan tempat kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Gerak bisa maju dan mundur, dan gerak juga bisa naik dan turun. Gerak benda dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu yang pertama ukuran benda. Benda juga memiliki ukuran yang berbeda-beda, baik benda yang berukuran kecil, sedang, maupun yang berukuran besar. Macam-macam ukuran benda. Yang pertama, ada benda berukuran kecil, contohnya uang logam. Yang kedua, benda yang berukuran sedang, contohnya buku tulis. Dan yang ketiga, benda berukuran besar, contohnya kardus aqua gelas. Ini adalah contoh benda berukuran kecil, yaitu uang logam. Ini adalah contoh benda berukuran sedang, yaitu buku tulis. Dan ini adalah contoh benda yang berukuran besar. Contoh bendanya adalah kardus aqua gelas. Yang kedua, bentuk benda. Bentuk benda ada berbagai macam, seperti yang pertama ada persegi, kedua persegi panjang, ketiga lingkaran, dan keempat segitiga. Bentuk-bentuk benda yang pertama persegi. Bentuk benda yang kedua contohnya persegi panjang. Bentuk benda yang ketiga contohnya lingkaran. Bentuk benda yang keempat contohnya segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yunita, NPM 18111000257. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Elza Silviani. Materi yang saya akan membahas yaitu tentang permukaan benda. Bentuk permukaan benda mempengaruhi gerakan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka benda akan sulit untuk bergerak. Begitu sebaliknya, jika permukaan benda licin, maka benda akan lebih mudah untuk bergerak. Dari percobaan tadi, permukaan yang halus itu lebih mudah dan lebih cepat untuk bergerak. Mengapa demikian? Karena pada permukaan yang halus memiliki gaya gesek yang kecil sehingga memudahkan benda untuk bergerak. Sedangkan pada permukaan yang kasar memiliki gaya gesek yang besar sehingga benda sulit untuk bergerak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Rizky Alawiyah, NPM 1811100322. Saya pemateri ketiga. Baik, jadi semua benda bisa bergerak. Ada yang mudah bergerak dan ada juga yang sulit bergerak. Benda yang mudah bergerak, contohnya bola kasti. Dan benda yang sulit bergerak, contohnya kotak kardus. Bola kasti memiliki lingkar tengah atau diameter 6 cm. Bola kasti memiliki permukaan yang kasar. Dan kotak kardus memiliki ukuran panjang 17 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 4 cm. Kotak kardus jika diraba dengan tangan akan terasa halus. Masih penasaran kenapa bola kasti mudah bergerak?
dan kotak kardus sulit. Mari kita lakukan percobaan berikut. Benda-benda yang harus disiapkan yaitu papan, kotak kardus, dan juga bola kasti. Langkah yang pertama, tempelkan papan ke tembok. Lalu diberi penyangga. Selanjutnya, ambil bola kasti dan jatuhkan di atas papan. Bergerakkah bola kasti tersebut? Langkah selanjutnya, ambil kotak kardus dan jatuhkan juga di atas papan. Bergerakkah kotak kardus tersebut? Manakah yang lebih mudah bergerak? Ya, benar, bola kasti lebih mudah bergerak karena berbentuk bulat. Sedangkan kotak kardus sulit bergerak karena berbentuk balok atau kotak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Mai Pratiwi dengan NPM 18111000344. Saya sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang gerak benda dengan percobaan bidang gerak yang semakin dimiringkan. Saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan bola. Langkah yang pertama yaitu miringkan bidang gerak yang akan digunakan sebagai percobaan. Yang kedua, siapkan bola kasti yang akan digunakan untuk gerak benda. Dan yang ketiga, jatuhkan bola kasti ke atas papan gerak. Maka bola kasti akan bergerak dengan cepat. Sekarang menggunakan benda yang kedua, yaitu menggunakan kotak kardus. Dengan cara yang pertama sama, miringkan bidang gerak. Yang kedua, siapkan kotak kardus yang akan digunakan dalam percobaan. Dan yang ketiga, letakkan kotak kardus di atas bidang miring. Bergerak, pasti kotak kardus akan bergerak dengan cepat juga. Dari percobaan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bola kasti pada percobaan ini setelah bidang gerak semakin dimiringkan, maka gerak bola akan semakin cepat. Dan pada kotak kardus pada percobaan ini juga dapat bergerak karena bidang gerak telah semakin dimiringkan. Berbeda dengan gerak benda kotak kardus pada percobaan pertama yang dilakukan oleh rekan saya, di mana pada percobaan yang dilakukan oleh rekan saya bidang miring tidak dimiringkan. Maka kotak kardus pada percobaan pertama tidak bergerak dengan cepat. Jadi, kesimpulannya, semakin miring letak bidang gerak, maka semakin cepat dan semakin mempengaruhi kecepatan gerak benda tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza NPM 181110003. Saya pemateri kelima, yaitu materi perubahan eksperimen gerak benda. Yang pertama, kami membuat eksperimen tentang cepat lambat gerak benda yang dipengaruhi oleh ukuran. Salah satu faktor yang mempengaruhi gerak benda adalah ukuran. Buku yang berukuran besar jika dijatuhkan secara bersamaan dengan buku yang lebih kecil ukurannya, maka buku besar akan lebih cepat menyentuh tanah. Alat dan bahan: buku berukuran besar, yang kedua buku berukuran kecil. Cara kerjanya, apakah benar buku yang berukuran besar akan lebih cepat menyentuh tanah atau jatuh? Mari kita lakukan. Untuk melakukan percobaan itu, kita membutuhkan dua buku yang berbeda. Yang pertama, buku berukuran besar memiliki panjang 24 cm, tinggi 3 cm dan lebar 15 cm, berat 500 gram. Yang kedua, buku berukuran kecil memiliki panjang 21 cm, lebar 16 cm, tinggi 0,5 cm dan 100 gram dan berat 100 gram. Jika buku sudah ada, sekarang pegang kedua buku sama tinggi. Setelah itu lepaskan secara bersamaan. Lihatlah, buku yang berukuran besar
lebih cepat jatuh atau menyentuh tanah dibanding buku berukuran kecil. Apakah benar dugaanmu? Ternyata benar. Ukuran mempengaruhi gerak benda. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winona Prameswari dari kelas G semester 4. Di sini saya akan membuat eksperimen tentang materi gerak benda. Untuk memulai eksperimen, pertama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang pertama ada kardus, 2 buah lidi, 1 balon, 4 tutup botol, 1 sedotan, dan gunting beserta karet gelang. Berikut cara membuatnya. Langkah pertama, potong kardus menjadi 2 bagian. Kita hanya menggunakan satu sisi dari kardus ya teman-teman. Selanjutnya, potong sedotan menjadi 4 bagian kecil-kecil. Selanjutnya, siapkan 2 buah lidi. Kemudian, letakkan di atas kardus kira-kira untuk menaruh ban. Kemudian, masukkan sedotan yang telah dipotong-potong ke dalam lidi yang telah disiapkan. Guna dari sedotan ini adalah untuk memudahkan roda bergerak seperti semestinya. Kemudian, berisi sedotan tadi kita tempelkan ke kardus yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, masukkan tutup botol ke dalam lidi masing-masing pada sisi lidi tersebut. Sebagaimana roda pada kendaraan. Sisa dari sedotan yang telah kita potong menjadi 4 bagian tadi, kemudian kita masukkan ke dalam balon dan kita ikat menggunakan tali karet. Jangan terlalu kencang ya teman-teman mengikatnya, supaya sedotannya tidak terlipat dan kita masih bisa mengikatnya supaya sedotannya tidak terlipat dan kita masih bisa memasukkan udara melalui sedotan ke dalam balon. Kemudian balon dan sedotan tadi kita letakkan di atas kardus dan dilem menggunakan isolasi. Balon ditiup seperlunya. Dan kemudian kita lepaskan. Nah, begitulah cara perpindahan gerak benda melalui udara yang kita tiup di dalam balon. Itulah tadi hasil eksperimen dari materi gerak benda. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.